Kita tahu bahwa salah satu dari 4 poin kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu adalah mendirikan prodi baru, ya, prodi baru baik itu universitas negeri ataupun swasta. Ya. Saya melihat ini kesempatan buat kita sebetulnya untuk mendirikan sebuah prodi yang sangat penting, ya, terutama prodi komunikasi kesehatan. Selain ada komunikasi lingkungan dan seterusnya. Kenapa komunikasi kesehatan? Karena dari wacana yang muncul sekarang ini, ya, ternyata yang selalu diperdebatkan itu adalah ekonomi versus kesehatan, gitu. Ya, sekarang kritik orang, pemerintah kita terlalu menitik beratkan pada pemulihan ekonomi. Ya, kesehatannya kurang. Tapi komunikasi jarang disinggung, gitu. Kita tahu komunikasi itu kan sifatnya omnipresent, hadir di mana-mana. Ya, saya nggak tahu kenapa. Apakah kita lembaga pendidikan kurang berperan, kurang melakukan pendekatan, atau komunikasi dianggap kurang seksi. Tapi saya yakin gitu. Ya, kalau kita bicara kendala faktor ini, ya, sebenarnya faktor komunikasilah yang merupakan faktor penentu terutama di Indonesia. Ya, kemarin ada berita di Merdeka.com bahwa terdapat 2.775 kasus baru, total menjadi 177.571. Ya, dengan kematian 88 kematian, ya, sehingga totalnya menjadi 7.505. Ya, nah, banyak di situ kontroversi. Ya, ada yang mengatakan bahwa katanya penanganan di Indonesia itu adalah salah satu yang terparah di dunia. Ada yang menyebutkan nomor 4 di dunia. Dan saya yakin itu sebetulnya menyangkut komunikasi, gitu ya. Jadi kendala-kendala komunikasi di sini sangat berperan penting. Ibu dan Bapak sekalian, salah satunya adalah kerumitan istilah yang ada. Ya, kita sudah tahu terlalu banyak ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang dicampur dan seterusnya. Saya iseng-iseng tanya ya kepada beberapa orang, bahkan yang sarjana, apa bedanya COVID-19 dengan Corona? Banyak yang tidak bisa menjawab. Saya baca di surat kabar terkemuka nasional pun, ya, ada seorang penulis opini, ya, yang mengatakan bahwa COVID-19 itu adalah virus yang lincah yang bisa mati karena deterjen. Padahal COVID-19 itu adalah sebetulnya penyakitnya. Corona adalah virusnya, tapi secara generik. Virus yang berasal dari Wuhan namanya SARS-CoV-2, gitu. Bayangkan istilah-istilah yang lainnya. Banyak yang tidak bisa dipahami, apalagi oleh orang-orang yang kurang berpendidikan. Ya. Yang menarik, saya akan nanti perlihatkan, ya, secara makro, berdasarkan penelitian yang baru dari saudari Jaharotun Nimah, ya, di sebuah jurnal, dia menunjukkan bagaimana pemerintah pusat belum mengoptimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi secara menyeluruh bagi seluruh pemerintah daerah. Ya. Hal ini disebabkan tidak adanya komando nasional dari pemerintah pusat yang cepat dan efisien dalam mencegah penularan COVID-19 yang sudah menjadi bencana global. Ya. Ini penelitian atau pengamatan dari peneliti. Itu secara makro, ya. Kita lihat secara mikro. Jadi seorang peneliti yang meneliti sebuah wilayah, penelitian kecil-kecilan, dia menemukan ternyata 50% orang dari 30 orang yang dia ajak untuk ngobrol, gitu ya, itu belum pernah mendengar sejumlah istilah, termasuk PSBB, PDP, dan new normal atau normal baru. Atau pernah mendengar tetapi tidak mengetahui maknanya. Ya. Nah, istilah normal baru ini adalah istilah mungkin yang paling berisiko, yang paling menyesatkan, ya. Karena di situ misalnya seorang responden mengatakan, ya, dia menafsirkan normal baru itu sebagai kembali ke normal, kembali ke asal, sekarang udah normal, gitu, ya. Dulu sebelum normal baru itu
tingkat kematiannya itu masih relatif sedikit. Ya. Setelah normal baru, kita masih ingat di sebuah sekolah ya, calon perwira di Secapa di Bandung itu 1.000 lebih, itu sudah menghebohkan. Dan terakhir kemarin itu ya, itu sudah hampir 3.000. Bayangkan sesudah kita memasuki normal baru, ada apa ini? Gitu. Ya. Seorang responden mengatakan, "Maaf Om, saya tidak tahu apa itu protokol kesehatan, saya cuma sekolah sampai SD." Ya. Ini adalah problem kita. Bayangkan yang ada di perdesaan, di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran. Nah, ini tantangan buat kita untuk melakukan penelitian yang akan saya nanti juga kupas sedikit lagi ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai perbandingan ya. Nah, karena saya meminati komunikasi antar budaya, saya melihat memang kampanye protokol kesehatan atau sosialisasi protokol kesehatan ini ya sebenarnya banyak terkait dengan komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya gitu ya. Sebenarnya sudah lama saya berpikir ya, kalau kita menggunakan selain kata-kata yang rumit tadi, istilah-istilah yang rumit, kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin hanya sebagian kecil sebetulnya yang memahami ya. Nah, di negara-negara yang multi etnik, di Sabah misalnya, di situ ada temuan bahwa penggunaan 8 bahasa lokal ya untuk menghindari COVID-19 tanpa serapan bahasa Inggris itu lebih mudah dipahami masyarakat Sabah ketimbang bahasa nasional, bahasa Malaysia. Nah, itu terkait COVID-19. Tapi ada beberapa kasus meskipun tidak terkait COVID-19 ya, tapi pandemi gitu. Misalnya di Kamerun itu ada temuan bahwa penggunaan bahasa Fufude dalam kampanye kesehatan untuk memerangi wabah kolera di Kamerun beberapa tahun lalu itu ternyata lebih efektif daripada penggunaan bahasa negara. Ini tantangan buat kita ya, para peneliti. Coba ya di masyarakat Jawa, ya Sunda, di Sulawesi, di Sumatera, di mana kita lihat, ini menarik sebenarnya untuk kita teliti. Ya. Nah, problem lain adalah yang mungkin tampaknya agak jarang ya. Saya tidak pernah mendengar di mana ya ada sampai perebutan jenazah ya, jenazah COVID, pengambilan paksa gitu ya, sampai datang ratusan orang untuk mengambil. Banyak sekali di Makassar, di Batam, di Bekasi, di Deli Serdang, ya di Mataram, banyak sekali. Kenapa ini terjadi? Berarti ada kemacetan ya. Sosialisasi protokol kesehatan mengenai pemakaman. Ya kita tahu kalau kita bicara agama, bicara orang-orang Islam, ya wajarlah kalau mereka menginginkan bahwa jenazah seseorang itu dilakukan berdasarkan ritual. Tapi sebenarnya ada hadis Nabi juga yang mengatakan kalau seseorang itu meninggal karena pandemi itu sebetulnya syahid, ya. Tapi berarti ada masalah. Jadi tidak ada orang-orang yang bisa terjun ke bawah, apakah itu ulama, sedikit sekali mungkin ulama, budayawan, pendidik ya, yang bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau jenazah itu ya dipulasara tidak berdasarkan protokol kesehatan, ya bahayanya itu sangat nyata, berisiko. Ya, karena menurut para dokter ya, jenazah itu ketika kita takjiah, kita datang, apalagi memandikan, terus mengafani, kemudian mengantarkan, ya ternyata di tubuh jenazah itu ya masih ada zat-zat yang bisa menularkan, jadi sangat berbahaya. Ya. Tapi ternyata ini ramai sekali. Ya. Ini menarik kalau kita melakukan penelitian secara antar budaya sebetulnya. Ibu dan Bapak sekalian, nah ketika kita bicara komunikasi antar budaya, mungkin sebagian nilai yang sebenarnya positif buat kita dalam keadaan normal, ya itu menjadi destruktif dalam pandemi, ya. Katakanlah misalnya kita sebagai masyarakat yang beragama, ya, meskipun berlebihan, kita menganut nilai kepasrahan, tapi mungkin berlebihan fatalisme, terlalu menyerah kepada takdir. Kalau dalam pemahaman agama itu namanya pemikiran atau mazhab Jabariyah gitu ya. Di lingkungan tetangga saya nih di sini di rumah nih ya.
sudah 5 bulan saya masih menemukan orang-orang yang setiap hari ya itu tidak pernah pakai masker. Kemanapun tidak pernah pakai masker. Dan kita pernah dengar itulah. Yang namanya sakit atau meninggal dunia itu karena Allah lah. Kita pernah dengar kan? Kita harus lebih takut kepada Tuhan, pada Allah daripada kepada corona gitu kan. Padahal agama juga sebetulnya menekankan ikhtiar gitu. Ya. Jadi banyak orang yang menggampangkan. Ibu dan Bapak sekalian, nah ini lagi ya. Salah satu nilai budaya kita, meskipun sekarang sudah mulai agak luntur, itu adalah nilai guyub, kolektivisme, ya, penekanan pada kelompok. Ditambah lagi dengan penekanan, kita tahu kalau yang belajar komunikasi antar budaya itu kita menganut konsep waktu polikronik yang tidak terlalu terikat dengan waktu, tidak terlalu memilah-milah, tidak terlalu ketat. Ya, nah kombinasi dari kolektivisme dan konsep waktu polikronik ini itu adalah kita ini susah sekali tidak terbiasa untuk apa? Untuk melakukan antre. Ya, melakukan antre dengan benar seperti yang mungkin berlaku di negara-negara barat. Kalau di Australia itu misalnya ya pelajaran antre itu, disiplin antre itu lebih penting daripada matematika. Ya, tidak berebut. Dan ini contohnya, akibatnya ya, bayangkan untuk antre menerima bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau BLT, rela untuk sampai berdesak-desakan seperti ini, yang 600.000. Ya, saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi berarti ada sesuatu yang salah pada masyarakat kita. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, nah karena itu dikaitkan dengan kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka, ya. Saya sih memikirkan 2 tantangan besar ke depan ini ya. Yang saya sebut sebagai tantangan jangka pendek dan yang satu lagi tantangan jangka panjang. Nah, yang jangka pendeknya itu adalah penelitian terkait COVID-19 dari perspektif komunikasi. Jadi masa ini adalah masa yang subur sekali. Kalau diibaratkan tanah itu tanah yang subur untuk kita kita gali, kita cangkul untuk mendapatkan data ya dari sudut pandang komunikasi mengenai pandemi ini ya. Bahkan pada semester yang lalu saja saya menginstruksikan kepada para mahasiswa pasca saya itu untuk membuat tugas terakhir itu dikaitkan dengan pandemi gitu ya. Tantangan jangka panjangnya adalah kita bisa mengembangkan pusat studi, mungkin ini yang paling gampang ya. Kemudian kalau bisa penerbitan jurnal ilmiah yang fokusnya adalah pada bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, komunikasi kesehatan ya, nanti akan saya sebutkan ada yang lain ya. Pusat studi, penerbitan jurnal ilmiah, kemudian mata kuliah, konsentrasi studi dan program studi yang fokus. Kalau seperti di Amerika itu udah biasa program studi konsentrasi banyak ya, dari S1, S2, S3 ya. Yang fokus pada komunikasi kesehatan, komunikasi terapeutik, komunikasi krisis, komunikasi risiko, komunikasi lingkungan, dan komunikasi kebencanaan. Kadang-kadang memang dalam satu program studi, katakanlah komunikasi kesehatan atau komunikasi lingkungan, itu memang ada juga mata kuliah komunikasi krisis, komunikasi risiko, gitu ya. Tapi komunikasi kesehatan saya anggap paling penting karena tidak terkait dengan konteks waktu. Kalau komunikasi kebencanaan ya kita harus nunggu dulu mungkin gempa atau misalnya tsunami dan lain sebagainya. Tapi tentu saja ini kita bisa bekerja sama sebetulnya, ya. Kita bisa bekerja sama untuk jurnal, mendirikan prodi dan seterusnya. Ya, ini beberapa tawaran ya yang berasal dari sebuah jurnal jurnal internasional. Jadi kita bisa tentunya untuk jangka pendek ini kita bisa membuat buku, menulis di jurnal nasional, internasional dan lain sebagainya ya. Banyak kesempatannya ya. Nah, ini contoh universitas yang menawarkan program studi banyak sekali di Amerika ya. Nah, ini beberapa jurnal yang fokus kepada komunikasi kesehatan. Tapi di kita belum ada. Yang terakhir memang ada Indonesian Journal of Health Communication, tapi masih mimpi, gitu ya, masih mimpi ya. Saya nggak tahu 10-20 tahun ke depan apa sudah ada. Yang dalam bahasa Indonesia saja Sinta 2, 3 itu saya rasa setahu saya belum ada yang fokus komunikasi kesehatan. Yuk kita
Bisa nggak nih berbagai perguruan tinggi ya se-Indonesia 10 PTN ini membuat jurnal, ya, mendirikan prodi dan seterusnya, ya. Nah, ini topik riset kualitatif terkait COVID-19 di kelas saya, mahasiswa S3 yang baru lewat, menarik ya. Saya kira kita lihat sedikit aja karena waktunya terbatas sekali, ya. Cukup saya kira, ya. Oke. Nah, ini yang baru terbit di jurnal ISKI ya. Ini 3, memang belum terlalu banyak. Ini 3 artikel yang terkait dengan COVID-19 ya. Nah, tadi saya bicara soal pusat studi komunikasi kesehatan. Di Unpad, di Vkom itu ya, sejak dekan Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat yang menggantikan saya 2016, jadi kami mendirikan pusat studi itu, termasuk pusat studi komunikasi lingkungan. Meskipun sebenarnya penelitian, mata kuliah, simposium, ya itu sudah seminar-seminar sudah ada sebelumnya. Ya, ini adalah contoh hasil penelitian kami, ya tim peneliti di pusat studi komunikasi kesehatan. Yang isinya kalau yang sebelah kiri komunikasi kesehatan itu pemikiran dan penelitian, sebelah kanan adalah hasil penelitian semua. Ya, nah ini selain menerbitkan buku juga kami menerbitkan artikel di jurnal, ya. Ada yang sebelah kiri yang dimuat dalam sebuah jurnal internasional terindeks Scopus, yang sebelah kanan itu koran. Jadi selama 6 bulan ini sejak pandemi, para peneliti kami sudah menulis di koran itu ada sekitar 10 barangkali ya yang sudah dimuat ya. Nah, ini contoh-contoh buku yang sudah ada tentang komunikasi kesehatan. Saya lihat kalau di internet itu masih di bawah 10 rasanya ya, yang judulnya itu komunikasi kesehatan gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan komunikasi keperawatan, kebidanan, lebih lah sudah belasan ya. Oke. Nah, komunikasi lingkungan ini adalah sebuah bidang studi juga yang potensial untuk dijadikan sebagai paling tidak sebagai konsentrasi. Lebih bagus lagi sebagai apa? Sebagai program studi, ya. Jadi menurut saya wacananya itu sudah banyak. Tinggal bagaimana kita ini membulatkan. Ya. Kita bertekad untuk merespons kebijakan ini, ya, untuk mendirikan sebuah prodi baru. Tapi kalau terlalu berat tantangannya, yuk kita apa? Bikin konsentrasi, bikin jurnal atau simposium atau apa saja, ya. Sehingga secara jangka panjang nanti akan ada program studi yang berkaitan dengan bidang-bidang tadi. Nah, ini saya mohon maaf ya. Jadi untuk merespons pandemi ini, saya sendiri sedang melakukan penelitian, hampir selesai dengan Ibu Dr. Leila Monaganim ya, meskipun penelitian ini lebih banyak bersifat literatur karena kita harus di rumah gitu ya. Kami sedang menulis sebuah buku bahkan tanpa tatap muka ya, lewat WA, telepon jarak jauh ya, sama ini aja email gitu ya. Sudah mencapai 90% lebih lah ya, 90% lebih. Ada 8 bab dan salah satu babnya itu berkaitan dengan pandemi COVID-19. Meskipun di bab-bab sebelumnya kami singgung juga. Nah, ini saya sampaikan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat yang lain-lain. Apa yang kita bisa lakukan nih ya dalam rangka mengisi pandemi ini gitu. Karena menurut WHO itu 2 tahun lagi gitu. Kita mungkin susah ke lapangan, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya saya masih ada sejumlah slide, tapi tampaknya ya Bu Santi udah selesai ya waktunya ya. Sudah habis ya. Saya kira itu aja ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.